Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis pekerjaan. Sebelum kami memaparkan isi PPT kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya Khoiza Roni, dan ada teman saya Sofi Sidil Fazira dan Gina Syakira. Apa itu analisis pekerjaan? Job analisis atau analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menetapkan informasi tentang isi pekerjaan dalam rangka memberikan dasar untuk job description dan data untuk perekrutan, pelatihan, evaluasi pekerjaan, dan manajemen kinerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis pekerjaan adalah sebagai proses pengumpulan informasi tentang isi pekerjaan dalam rangka memberikan dasar untuk deskripsi pekerjaan yang lebih jelas untuk keperluan perekrutan, pelatihan, evaluasi, serta guna mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, di slide ini terdapat ruang lingkup kegiatan analisis pekerjaan, yang dimana ruang lingkup ini tuh ternyata cukup banyak, yang artinya harus mencakup seluruh pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan. Dalam prakteknya, aktivitas pekerjaan atau ruang lingkup analisis jabatan terdiri dari 3. Yang pertama, analisis jabatan atau job description. Yang kedua, persyaratan jabatan atau job specification. Yang ketiga, standar kinerja jabatan atau job performance standard. Lanjut, kita akan membahas pentingnya analisis dalam sebuah perusahaan. Kenapa sih analisis itu penting banget? Pasti kita bertanya-tanya dong. Nah, di sini ada beberapa alasan yang memperkuat pertanyaan tersebut. Yang pertama, menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan. Jadi, si seseorang yang pengen mempunyai jabatan itu pasti ada dong tipe-tipe yang harus diperlukan. Misalnya, seorang manajer harus bisa memimpin dalam sebuah organisasi, sudah terbiasa. Nah, itu termasuk ke dalam alasan kita mengapa kita perlu analisis dari sebuah pekerjaan itu, supaya orang yang mempunyai jabatan tertentu bisa sesuai dengan kriteria yang ada di dalam dirinya. Lanjut, menetapkan kebutuhan untuk program pelatihan. Yang ketiga, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. Nah, yang dimaksud di sini bisa dalam perekrutan. Dalam perekrutan itu yang seperti sudah dibilang sebelumnya, jadi kita juga kita lagi perlu apa nih? Kita punya pasti kualifikasi orang-orangnya tertentu gitu kan, bisa bertanggung jawab, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja sama dalam tim maupun individu. Itu tidak semua orang bisa, jadi kita harus punya kriteria-kriteria itu dan perlu diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, menetapkan pola esensial dalam penetapan standar produksi. Nah, lanjut yang kelima itu menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas ataupun sebuah biasanya kekuasaan gitu. Di sini saya akan membahas langkah-langkah analisis pekerjaan. Bagaimana sih memulainya? Bagaimana prosesnya? Apa aja yang biasa dilakukan? Nah, di sini ada beberapa metode yang bakalan saya jelaskan. Yang pertama, interview atau wawancara. Interview itu melalui percakapan antara 2 orang atau lebih dari narasumber dengan wawancara sendiri. Dari situ, pewawancara bisa menilai narasumbernya itu seperti apa, apakah sesuai kualifikasi ataupun tidak. Yang kedua, ada pengamatan atau observasi. Di sini metode ini membantu memperoleh pengetahuan dan informasi langsung tentang pekerjaan yang dianalisis. Dengan pengamatan tersebut bisa terlihat tuh bagaimana sih karakter seseorangnya ataupun penugasannya, mereka bertanggung jawab atau tidak, dilihat dari hari ke hari gitu. Dan biasanya dalam pengamatan itu tuh ada jangka waktunya, misalnya sebulan atau beberapa 3 bulan ini bagaimana gitu. Yang ketiga, metode harian. Informasi aktivitas sehari-hari karyawan dikumpulkan secara rinci dan kemudian dianalisis. Biasanya sebuah perusahaan itu memiliki karyawan, dan karyawan itu tiap harinya tuh melakukan laporan apa sih yang mereka kerjakan di setiap harinya. Jadi si pemimpin ini atau seorang leader bisa melihat tuh dari data-data yang sudah mereka buat, apakah memang sesuai rencana ataupun malah meleset. Yang keempat, metode konferensi teknis. Di sini metode analisis pekerjaan yang menggunakan jasa supervisor yang memiliki pengetahuan luas tentang suatu pekerjaan. Bisa dilihat di sini tuh berarti lebih menggunakan jasanya itu yang orangnya itu yang udah
lebih pro ke dalam bidang tersebut. Jadi bisa disimpulkan langkah-langkah analisis pekerjaan itu tidak hanya satu cara, melainkan berbagai cara sesuai kenyamanan dan ketentuan dari setiap perusahaan aja. Terakhir, ada bentuk aplikasi informasi analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan harus memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Informasi analisis yang seperti apa sih yang dibutuhkan dalam analisis pekerjaan? Yang pertama, uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah beberapa pernyataan tertulis yang menjelaskan atau menguraikan segi dalam pekerjaan. Hal yang perlu dicantumkan dalam uraian pekerjaan pada umumnya: A. Identifikasi jabatan, B. Ikhtisar jabatan, C. Pengawasan yang dilakukan dan yang akan diterima, D. Hubungan antara jabatan lain, E. Mesin atau bahan-bahan yang akan digunakan, dan F. Yang terakhir adalah kondisi kerja yang menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan kerja dari suatu jabatan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menduduki suatu jabatan agar orang tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Beberapa hal yang pada umumnya harus dimasukkan ke dalam spesifikasi pekerjaan ada identitas diri seperti nama, nomor telepon, status perkawinan, status kewarganegaraan. Yang selanjutnya ada persyaratan pendidikan dan pelatihan seperti dulunya sekolah di mana, riwayat sekolah, kegiatan seminar apa yang sudah pernah diikuti, dan selanjutnya ada persyaratan pengalaman dan keterampilan seperti pengalaman lapangan, pengalaman kerja, dan yang terakhir adalah persyaratan fisik dan mental seperti berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit, dan lain sebagainya. Pelaksanaan analisis jabatan yang tepat akan menghasilkan suatu jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan analisis jabatan yang tepat akan menghasilkan standar suatu jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil dari analisis ini juga membantu SDM dalam memahami jabatan apa yang akan diduduki. Selain itu, juga membantu organisasi dalam menempatkan SDM pada suatu jabatan dan membantu sebuah organisasi dalam pengelolaan SDM lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.